Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan 7 tools ya. Tools yang kita pelajari di sini yaitu diagram kendali ya atau control chart. Sekarang kita lihat untuk diagram R ya. Jadi ini masih termasuk ke dalam diagram kendali variabel ya. Kalau yang tadi itu diagram X bar, nilai tengahnya, nilai puncak dari distribusi normalnya itu merupakan nilai rata-rata. Sekarang kita lihat diagram R, yang mana diagram R di sini nilai puncaknya atau nilai tengahnya itu merupakan nilai rata-rata dari range sampel. Range sama seperti tadi, kisaran dari nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap kali sampling. Data yang digunakan di sini masih merupakan data variabel ya. Oke, tujuan dari diagram R di sini ini bisa kita gunakan untuk memantau perubahan proses dalam hal penyebarannya ya. Jadi kita bisa melihat pola sebar dari setiap proses produksi. Kalau tadi kita melihat nilai rata-ratanya, kalau di sini kita melihat pola sebarnya. Pola sebar ini bisa dikaitkan juga dengan standar deviasinya ya. Oke. Diagram R di sini juga bisa kita gunakan untuk memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses yang diukur dengan mencari range dari setiap sampel yang kita ambil. Ya. Untuk menentukan batasan kontrol dalam diagram kendali R, ini kita menggunakan nilai range dari data sampling yang kita dapat ya. Jadi sama seperti menentukan range pada contoh soal sebelumnya ya. Jadi setiap kali sampling kita lihat mana yang termasuk ke dalam nilai yang paling bawah dan mana yang termasuk ke dalam nilai paling atas. Kemudian kita lihat berapa besar range-nya. Dan range di sini kita rata-ratakan dari setiap kali sampling yang kita lakukan ya. Sehingga didapatkan nilai R rata-rata. Untuk menentukan batas kontrolnya, nilai R rata-rata yang didapat di sini kita kalikan dengan nilai D. Nilai D ini didasarkan pada tabel standar deviasi yang sudah kita lihat sebelumnya ya di slide sebelumnya. Nah, nilai D di sini ini juga ditentukan pada berapa kali standar deviasi yang akan kita gunakan dalam menentukan batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya. Untuk nilai batas kontrol atas, ini kita dapatkan dari nilai D4 yang ada pada tabel dikalikan dengan nilai rata-rata range. Sedangkan untuk batas kontrol bawahnya, ini kita dapatkan dari nilai D3 dari tabel dikalikan dengan nilai rata-rata R. Ya. Dan di sini dari nilai range nilai batas atas dan nilai batas bawah yang kita miliki, ini bisa kita plotkan ke dalam diagram R ya, ke dalam chartnya ya. Oke, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan dari diagram kendali X dan diagram kendali R. Untuk diagram kendali X, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, nilai rata-rata di sana merupakan nilai rata-rata dari setiap kali sampling ya. Kita dapatkan nilai tengahnya atau yang ada pada nilai tengah distribusi normalnya. Kemudian batas atas dan batas bawahnya kita tentukan juga berdasarkan nilai standar deviasinya. Untuk titik-titik yang ada pada diagram X itu menunjukkan nilai rata-rata setiap kali samplingnya ya. Sedangkan pada diagram R, nilai tengahnya, R barnya itu kita dapat dari nilai rata-rata range setiap kali sampling yang kita lakukan. Batas atas dan batas bawahnya itu kita dapatkan dari nilai range tersebut yang kita kalikan dengan nilai D berdasarkan standar deviasi yang kita tetapkan. Titik-titik pada diagram kendali R ini menunjukkan range setiap
kali kita melakukan sampling ya. Dan di sini tentunya data yang kita anggap bagus atau berada di dalam kontrol pada diagram kendali X, belum tentu data tersebut bagus pada diagram kendali R ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara diagram kendali X dan juga diagram kendali R. Diagram kendali X di sini ini menunjukkan perbedaan dari rata-ratanya, sedangkan diagram kendali range ini menunjukkan pola sebaran data. Nilai yang memiliki rata-rata sama belum tentu sebarannya sama, atau sebaran di sini bisa kita istilahkan sebagai standar deviasinya. Contohnya seperti ini. Saya memiliki 3 buah hasil pengukuran ya, 3 buah berat hasil pengukuran misalkan. Yang pertama beratnya itu adalah 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 4 gram. Otomatis totalnya adalah 9 gram dan rata-ratanya adalah 3 gram ya. Nah, 3 gram di sini ini bisa kita gambarkan pada diagram X ya, dan sebarannya itu kita lihat datanya 2, 3, 4, tidak jauh berbeda ya dari nilai rata-ratanya 3. Sedangkan kalau kita menggunakan pengukuran lainnya, misalkan saya mendapatkan data hasil pengukuran pertama itu 1 gram. Hasil pengukuran kedua itu 2 gram. Hasil pengukuran ketiga itu 6 gram. Totalnya sama 9 gram dan rata-ratanya sama 3 gram. Nah, di sini kita lihat bahwa walaupun nilai rata-ratanya sama 3 gram, tapi pola sebarannya beda. Yang pertama nilainya cuma 2, 3, 4. Berada di antara tengah-tengah, nilai tengahnya ya, 2, 3, 4. Sedangkan pada data yang kedua, saya punya datanya 1 gram, 2 gram, dan 6 gram. Otomatis jauh dari rata-rata. Apalagi untuk yang nilai ke 6 gram. Range-nya beda. Range-nya di sini adalah 5 ya untuk data yang kedua. Yang paling kecilnya 1, yang paling besarnya 6, berarti range-nya 5. Sedangkan untuk data yang pertama, yang paling kecilnya 2, yang paling besarnya 4, berarti range-nya 2 ya. Dan di sini ini juga menunjukkan perbedaan pada diagram kendali X dan diagram kendali R-nya ya. Pada diagram kendali X di sini menunjukkan perubahan dari nilai rata-rata proses, sedangkan pada diagram kendali range itu menunjukkan perubahan dari standar deviasi proses ya. Dan nilainya tentu di sini menghasilkan pola sebaran data yang berbeda juga. Makanya kita perlu melihat dari diagram X dan juga diagram R ya. Jadi pada diagram kendali di sini ini sangat diperlukan untuk menggunakan kedua diagram diagram di sini, baik itu diagram X maupun diagram R. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya ya. Data hasil pengukuran terhadap waktu respon operator dalam menerima pesanan online ditunjukkan pada tabel di bawah. Tentukan batasan waktu tersebut dalam diagram kendali R. Jadi ini ada 5 sampel ya, 5 operator yang dilakukan pengukuran. Dan kemudian kita lakukan pengukuran setiap 4 kali dia melakukan respon terhadap pesanan online ya. Untuk sampel yang pertama, contohnya di sini ini yang pesanan pertama digunakan waktu percakapannya sebanyak 5 menit, yang kedua sebanyak 3 menit, yang ketiga sebanyak 6 menit, dan yang keempat sebanyak 10 menit. Dan di sini ini kita dapatkan nilai range-nya ya. Dan untuk membentuk diagram kendali R, maka kita mencari nilai range untuk setiap kali sampling di sini atau setiap sampel yang digunakan. Nah, ini kita dapatkan range-nya ya dari setiap sampel dan kemudian kita jumlahkan range-nya. Tadi untuk menentukan diagram kendali R ya, menentukan batas atas dan batas bawahnya, kita memerlukan nilai rata-rata R ya. Ini jumlahnya tadi R adalah 40, kemudian dibagi 5 karena ada 5 sampel di sini.
sehingga didapatkan nilainya 8. Untuk batas atasnya, ini kita mencari dari tabel 3 sigma ya. Ini nilai D4-nya 2,282 dikalikan dengan 8, nilai R-nya didapatkan 18,256. Sedangkan untuk batas bawahnya, ini pada tabel D3 itu adalah 0 ya. Sedangkan untuk sampel 4 ya 0 nilainya, sedangkan di sini R-nya 8 sehingga batas bawahnya adalah 0. Berarti untuk sebaran data di sini ini harus berada di antara nilai batas bawah dan juga batas atasnya. Dan kita lihat bahwa sampel yang ada di sini ya tentunya masih berada pada kisaran batas bawah dan batas atas dari diagram range yang ada di sini. Ya. Oke, ini kita lihat tadi perbedaan dari diagram kendali X dan diagram kendali R ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perbedaannya di sini yaitu untuk diagram X dia menunjukkan perubahan dari rata-rata, sedangkan pada diagram R ini menunjukkan perubahan dari standar deviasi yang ada ya. Oke, kita lihat ini untuk gambar yang paling atas ya. Ini ada grafik distribusi ya, sampel yang mana dia standar deviasinya sama ya. Jadi lebar dari setiap grafik yang ada di sini ini sama. Tetapi ternyata dia nilai tengahnya rata-ratanya bergeser. Ini gambar yang paling atas, yang paling kiri. Kemudian bergeser sedikit ke atas, kemudian bergeser sedikit ke atas, dan bergeser lagi sedikit ke atas ya. Dan diagram kendali di sini ini menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya berubah, tetapi standar deviasinya berbeda. Nilai rata-ratanya berubah, tetapi standar deviasinya sama. Nilai rata-ratanya berubah bisa kita lihat dari pergeseran nilai rata-rata setiap grafik distribusi yang bergeser ke atas ya, semakin ke atas, semakin ke kanan grafik distribusinya semakin ke atas. Sedangkan untuk standar deviasinya itu sama. Dilihat dari lebarnya atau kalau di sini tingginya ya, lebar dari grafik distribusi yang ada di sini. Karena lebarnya sama, otomatis dia memiliki standar deviasi yang sama ya. Dan ini kalau kita gambarkan pada diagram kontrol X dan diagram kontrol R ya, ini bisa lihat di bawah bahwa berdasarkan diagram X bar, berdasarkan diagram kendali X, diagram kendali rata-rata di sini, menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya bergeser semakin ke atas. Dan pada sampel yang keempat atau grafik distribusi yang keempat, ternyata nilai kendali X-nya, diagram kendali X-nya ini berada di atas batas kontrol atas, di atas UCL-nya ya. Nah, sedangkan pada diagram R atau diagram kendali range, ini kita lihat bahwa nilai range-nya sama. Ya, nilai range yang sama ini menunjukkan nilai standar deviasinya sama. Lebar dari grafik distribusinya sama. Sedangkan nilai rata-ratanya ternyata berbeda, bergeser ke atas. Ya. Kondisi lain bisa ditunjukkan juga dari diagram kendali X dan R di sini. Oke. Ini kondisi yang kedua, ya. Ini pada gambar yang paling atas, pada grafik distribusinya, kita lihat bahwa ternyata nilai tengahnya sama. Puncak dari keempat grafiknya sama, ya. Tetapi kita lihat ternyata lebar dari setiap grafiknya berbeda. Yang paling pertama, yang sebelah kiri lebarnya pendek, kemudian yang kedua agak lebih panjang, hingga yang keempat ini paling panjang lebar dari grafiknya, ya. Dan di sini menunjukkan bahwa distribusi nilai yang ada di sini semakin ke kanan, ya, atau semakin ke sini nilainya semakin besar. Sedangkan nilai rata-ratanya itu sama, ya, karena titik tengahnya sama, ya. Jadi kalau kita gambarkan berdasarkan grafik X chart yang di bawahnya,
itu nilai tengahnya, nilai rata-ratanya berada pada nilai tengah, sama ya, titik-titiknya sebaris. Nah, sedangkan pada diagram R-nya, pada yang menunjukkan range-nya atau deviasinya, ini ternyata deviasinya semakin ke sini semakin naik ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa kalau dari diagram X-nya itu sama, maka diagram X-nya dia nilai mutunya bagus ya, sama. Belum tentu di diagram R-nya ya. Jadi untuk mengetahui mutu atau kondisi suatu proses, suatu produk itu bisa kita lihat dari kedua diagram kendali tadi ya. Jadi harus kita bandingkan antara diagram kendali X dan juga diagram kendali Y ya. Belum tentu diagram kendali X bagus, maka diagram R bagus. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, itu tadi terkait dengan diagram kendali variabel ya. Jadi kita menentukan diagram kendali berdasarkan data hasil pengukuran ya yang nilainya bersifat kontinu. Sekarang kita lihat pada diagram kendali atribut ya. Diagram kendali atribut, otomatis data yang kita gunakan di sini ini berdasarkan pada nilai atribut yang kita miliki, yang kita dapatkan ya. Otomatis karena ini datanya data atribut, maka diagram di sini juga bisa berkaitan dengan jumlah cacat, jumlah kerusakan, penerimaan penolakan produk, ataupun terhadap sifat-sifat mutu dari produk lainnya. Dan tentunya nilai yang ada di sini ini merupakan nilai hasil perhitungan terhadap jumlah cacatnya ya. Jadi bukan terhadap nilai yang hasil pengukurannya ya. Oke, untuk diagram kendali atribut ini ada dua jenis. Ada diagram P dan ada diagram C. Diagram P ini menunjukkan diagram kendali terhadap persen defektif dari sampel ya, atau diagram kendali yang menunjukkan persentase ketidaksesuaian sampel ya. Tadi untuk menentukan jumlah sampelnya, untuk menentukan nilai atributnya, maka kita melakukan pengukuran terhadap sampel berdasarkan jenis defeknya ya. Bisa misalnya kita menentukan diagram P untuk cacat produknya. Maka kita akan menghitung dalam setiap kali sampling itu ada berapa cacat dari produk tersebut ya. Dan itu nanti yang akan kita persentasekan untuk membentuk diagram P ya. Sistemnya sama seperti diagram X ya, kita melakukan sampling dengan ketentuan yang sudah ada ya. Dan melakukan samplingnya tentunya lebih dari satu kali sampling juga ya. Tapi yang kita tentukan di sini adalah nilai atributnya ya, berapa persen cacatnya atau lain sebagainya ya, bukan mengukur dari kualitas produknya ya. Oke, untuk menentukannya, ini diagram P, ini untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Ini digunakan dengan rumus persen defek dari sampel, nilai P di sini, P bar, ditambah dengan nilai Z dikali dengan standar deviasi dari sampling persen defek yang ada ya. Di mana standar deviasi dari persen defek ini kita dapatkan dari rumus persen defek dikali 1 min persen defek sampel dibagi dengan N ya. Untuk batas bawahnya juga sama, itu nilai dari persen defek dikurangi dengan Z kali standar deviasi defek. Nilai Z-nya juga bisa kita tentukan apakah 2 kali standar deviasi ataukah 3 kali standar deviasi ya. Untuk contoh soalnya di sini, pengujian kualitas pada pekerjaan input data dilakukan dengan melihat berapa banyak kesalahan input yang dilakukan oleh 20 orang pekerja. Setiap pekerja dicek untuk 100 sampel pekerjaannya. Nah, tentukan batas atas dan batas bawah kesalahan yang diperbolehkan.
Jadi di sini kita akan mengecek ya jumlah kesalahan dari 20 orang pekerja. Berarti jumlah sampelnya atau kali samplingnya itu ada 20, di mana satu orang kita cek 100 sampel ya. Jadi dari 100 sampel itu berapa kali sih yang ada salahnya ya? Otomatis di sini di tabel di bawah ini ada sampel yang pertama hingga ke-20 atau orang pertama hingga orang ke-20. Kemudian di sini ada number of error, jadi jumlah kesalahan dari orang pertama terhadap 100 sampel hasil input data yang dikerjakannya. Misalkan orang pertama ini dapatnya kesalahannya 6, orang kedua 5, orang ketiga tidak ada salah dan seterusnya ya. Data dari jumlah sampel yang kita dapatkan, data dari jumlah kesalahan yang kita dapatkan, kemudian kita persentasekan. Persentase terhadap keseluruhan sampel yang ada. Misalkan, untuk data pertama, ini kita dapatkan 6 sampel yang tidak sesuai, atau 6 sampel yang mungkin ada kesalahan input data. Kemudian kita persentasekan, yaitu kita persentasekan terhadap jumlah sampelnya yang ada 100 di sini ya, 100 sampel. Sehingga didapatkan fraksinya atau persentasenya yaitu 0,06% ya. Dan ini kita lakukan untuk semua sampel yang ada ya. Kemudian kita totalkan jumlah kesalahan yang munculnya berapa banyak ya. Yaitu di sini ada 80 ya dari keseluruhan sampel yang ada. Oke. Kemudian di sini untuk membuat diagram kendalinya, nah ini kita tentukan tadi jumlah error ya, nilai P-bar-nya. Ini kita dapatkan dari total jumlah error tadi sebanyak 80 dibagi dengan total ini total dari sampel yang kita amati ya. Ini ada 100 per orangnya dikali dengan 20 orang yang kita amati. Sehingga rata-rata yang kita dapatkan itu adalah 0,04 ya atau 4%. Oke, kemudian kita mencari standar deviasi sampelnya. Ini kita dapatkan dari rata-rata tadi ya, rata-rata P-bar di sini 0,4 dikali 1 min 0,4 ya dibagi dengan N. N ini jumlah sampel dalam setiap kali samplingnya ya. Sehingga didapatkan 0,2. Kemudian kita tentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya. Untuk batas kontrol atas ini kita dapatkan 0,10. Sedangkan untuk batas kontrol bawahnya ini kemungkinan kita dapatnya nilainya negatif. Min 0,2. Tetapi dalam control chart itu tidak ada nilai negatif untuk data di sini ya. Untuk data atribut di sini tidak ada nilai negatif. Tidak ada negatif kesalahan 1, seperti itu tidak ada ya. Maka nilainya adalah 0, batas kontrol bawahnya ya. Sehingga ini bisa kita buatkan grafiknya. Kemudian kita masukkan nilainya setiap persen defect yang ada ya. Dan kita lihat dari grafik yang ada di sini ternyata ada satu sampel yang di luar batas kontrol atas ya. Ini pada sampel ke-17 ya. Ada di luar batas kontrol atasnya. Sedangkan yang ada pada batas kontrol bawah yaitu sebanyak 0 ya. Ini ada 2 sampel juga ya. Oke, tapi kalau di sini 0 kan masih masuk pada batasannya ya. Berarti dia masih bisa diterima. Oke. Untuk diagram kendali atribut yang kedua, di sini ada diagram C ya. Sama diagram kendali atribut C di sini, yaitu kita melihat atau membuat suatu diagram berdasarkan defek atribut yang ada pada produk ya. Jadi sama, kita menghitung berapa jumlah kesalahan yang terjadi pada setiap sampel ya. Bedanya dengan diagram P tadi, kalau diagram P itu kita gunakan persentasenya, sedangkan pada diagram C ini kita gunakan nilai nyatanya. Kalau misalkan ada 9 yang defect ya udah kita gunakan angka 9-nya ya.
Dan untuk menentukan batas kontrolnya, di sini ini kita dapatkan dari dari rata-rata defek, ini jadi rata-rata jumlah defek ya, ditambah dengan 3 kali nilai rata-rata defeknya, akar nilai rata-rata defeknya ya. Untuk batas kontrol bawahnya kita dapat dari rata-rata defek dikurangi 3 kali akar dari rata-rata defeknya ya. 3 kali di sini berarti menunjukkan dia 3 kali standar deviasi yang kita gunakan. Oke, untuk contoh soalnya, sebuah perusahaan taksi sering mendapatkan komplain dari pelanggannya terkait supir yang tidak baik dalam mengemudi. Hasil pemantauan selama 9 hari didapatkan jumlah komplain per hari sebagai berikut, yaitu 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4, 9, dan 8. Dengan total komplain selama 9 hari tersebut itu sebanyak 54. Tentukan batas kontrol untuk tingkat kepercayaan 99,73%. Berarti ini pada 3 kali standar deviasi ya. Ini tinggal kita tentukan nilai rata-rata dari defek yang terjadi ya. Jadi 54 dibagi dengan 9. 9 jumlah sampelnya, 54 total semua total semua kesalahannya ya. Sehingga didapatkan nilainya 6. Kemudian kita tentukan batas kontrol atasnya ya, nilai rata-rata C-nya 6, 3 akar 6 ya, sehingga didapatkan batas kontrol atasnya ini adalah 13,35. Sedangkan batas kontrol bawahnya karena nilainya negatif, maka kita ambil angka 0 ya. Dan kita lihat di sini, walaupun banyak komplain, ternyata dia masih berada pada batasan komplain yang bisa diterima ya. Oke, itu untuk diagram kontrol C ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita akan membuat diagram kendali ya. Ini resume saja rangkuman dari apa yang kita pelajari tadi ya. Jadi diagram kendali di sini ada diagram kendali variabel dan ada diagram kendali atribut. Untuk diagram kendali variabel, kita bisa menggunakan diagram X dan juga diagram R. Untuk membentuk diagram kendalinya, maka kita harus melakukan pengamatan terhadap variabel, yaitu nilai yang bisa kita ukur ya. Dan kemudian kita tentukan nilai dari pengukurannya tersebut. Sampel yang mungkin digunakan di sini berkisar 20 sampai dengan 25 sampel ya, dan umumnya dari sampel yang ada tersebut kita melakukan sampling sebanyak 4 sampai 5 kali sampling ya. Dan kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya ya. Dan kemudian kita buatkan diagram kendalinya dan kita lihat bagaimana pola penyebaran datanya, baik terhadap diagram X dan juga diagram R. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa keduanya harus kita gunakan secara berdampingan ya, agar bisa melihat bagaimana pola sebaran data yang kita miliki. Kemudian untuk diagram kendali atribut, ini ada diagram P ataupun diagram C. Ya, ini bisa kita gunakan salah satu saja ya untuk melihat bagaimana pola penyebarannya, apakah berdasarkan persentase ataukah berdasarkan nilai nyatanya, nilai aktualnya ya. Untuk mendapatkan datanya tentunya kita melakukan pengamatan berdasarkan atributnya. Kita menghitung jumlah cacat yang terjadi pada produknya ya. Dan kemudian untuk yang diagram P kita persentasekan nilainya, kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya ya, dan kemudian kita buat grafiknya dan lihat sebaran datanya. Untuk diagram atribut C itu sama, tetapi kita gunakan nilai yang sesungguhnya kita dapat ya. Oke. Jadi ini penggunaan dari diagram kendali yang kita bahas tadi. Nah, diagram yang kendali yang kita buat ini umumnya bisa membentuk berbagai macam pola sebaran data, ya.
Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa pola sebaran data yang baik itu yang berada di antara batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya, ya. Tetapi ada juga kondisi pola-pola data yang walaupun memang berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, tetap harus kita awasi, ya, harus kita kontrol, harus kita lihat bagaimana kondisi real di lapangannya, ya. Oke, contohnya di sini ada 6 kondisi yang mungkin muncul, ya, dari diagram kontrol yang kita miliki. Yang pertama, misalkan ini untuk diagram kontrol X, ya, dari batas atas dan batas bawahnya, kita lihat pola sebarannya memang bervariatif, tapi dia berada di sekitaran dari nilai X-bar-nya, ya, dari nilai yang kita inginkannya, ya, bisa untuk X-bar ataupun juga P-bar, ya. Maaf, R-bar, ya, bukan P. Dan di sini ini kita lihat bahwa nilainya berada di dalam kendali, ya. Untuk yang kedua, lihat di sini ternyata ada data yang di atas batas kontrol atasnya, ya. Berarti ini nilainya sudah di luar kendali dan perlu kita lihat, perlu kita analisis apa penyebabnya. Untuk yang gambar ketiga, ini kita lihat bahwa memang kedua grafik tersebut ada di antara batas atas dan batas bawahnya. Tetapi kalau kita lihat, ternyata dia membentuk pola sendiri. Ada 5 kondisi yang cenderung datanya meningkat, dan ada juga 5 kondisi yang cenderung datanya menurun. Ya, kondisi yang cenderung meningkat setelah 5 kali berturut-turut ataupun juga menurun secara 5 kali berturut-turut ini memungkinkan adanya kerusakan atau penyimpangan yang terjadi secara bertahap, ya. Jadi mau tidak mau kita harus melihat atau mencegah agar data tersebut tidak sampai melewati batas kontrol yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian grafik yang kedua ini juga perlu kita lihat, perlu kita amati, perlu kita analisis, grafik yang keempat, ya, gambar yang keempat di baris kedua. Karena sudah ada data yang mendekati pada batas kontrol bawah, ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan datanya sebarannya malah dekat dengan batas kontrolnya, baik yang bawah maupun yang atas, secara berturut-turut, ya, maka kita harus menganalisis lebih jauh juga agar tidak terjadi data yang melebihi batas kontrolnya. Sama, ini juga gambar yang kedua, ada kondisi yang terus meningkat, ya, di atas nilai tengahnya ataupun di bawah nilai tengahnya. Dan untuk yang gambar terakhir, ya, ini menunjukkan bahwa gambarnya sangat berfluktuatif. Pola sebaran datanya sangat berfluktuatif. Mendekati batas kontrol bawah, kemudian mendekati batas kontrol atas, ya. Dan hampir setiap kali pengamatan itu seperti itu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia variabel atau range-nya itu sangat tinggi, ya. Sehingga ini juga harus kita analisis lebih jauh lagi, ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.